sungguh menyadari Tuhan, kami gak bisa berjalan tanpa Engkau Tuhan. Banyak hal mungkin yang hari-hari ini sedang kami hadapi dan kami mungkin gak lihat masa depan. Mungkin kami hampir putus asa, mungkin kami pun mungkin hilang harapan Tuhan. Tapi biarlah pujian yang telah kami naikkan ini Tuhan kiranya memberikan kekuatan bagi kami. Bahwa senantiasa Engkau bekerja untuk kebaikan kami. Sekalipun mungkin itu di luar rencana kami, di luar pemikiran kami yang kadangkala ampuni kami pun seringkali mengatur Engkau Tuhan. Kami seringkali mendikte Engkau Bapa. Tapi biarlah ajar kami sore hari ini untuk kami tunduk Tuhan. Di dalam ketetapan-Mu, di dalam rencana-Mu yang ajaib. Karena kami tahu rencana-Mu lebih indah Tuhan. Jalan-jalan-Mu lebih hebat daripada jalan pikiran kami Tuhan. Bahkan keputusan-Mu dalam hidup kami itu yang terbaik Tuhan. So Bapak biarlah sore hari ini Tuhan bersama-sama termasuk hamba-Mu kami ingin belajar. Untuk kami sekali lagi Bapak gak atur cara-Mu Tuhan. Gak atur rencana-Mu. Bahkan gak atur masa depan-Mu bagi kami Tuhan. Karena sesuai dengan janji-Mu. Bahwa masa depan yang terbaik. Rancangan yang indah bahkan yang sempurna Tuhan. Itu yang Engkau tetapkan bagi setiap kami. Untuk itu Bapak siapapun kami hari ini yang datang dengan keputusasaan. Yang datang dengan kebimbangan. Bahkan yang datang dengan mungkin kecewa kepada Tuhan. Mari Bapak mampukan kami untuk akhirnya bisa melihat. Bahwa di balik setiap pergumulan. Di balik setiap sakit penyakit. Di balik setiap mungkin hal yang mungkin hari ini tertutup Tuhan. You are way maker Tuhan. Engkau bukan hanya pembuka jalan. Tapi Engkau pembuat jalan itu Tuhan. Oleh karena itu Bapak biarlah sekali lagi Tuhan thank you buat kehadiran-Mu. Dalam ibadah kami sore hari ini. Terkhusus Bapak kami mau bersama-sama diberkati oleh firman-Mu. Sehingga ketika kami melangkah Tuhan di dalam kehidupan realita kami Tuhan. Sekali lagi Bapak kami enggak kemudian meragukan Engkau. Bahkan kami mungkin akhirnya tidak lagi percaya kepada Tuhan. Tapi kami tahu biarlah firman-Mu Tuhan akan terus menerangi jalan kami. Firman-Mu yang akan terus meneguhkan hati kami. Bahkan firman-Mu Tuhan yang akan terus meyakinkan kami untuk kami tetap berjalan bersama dengan Engkau. Mampukan kami untuk percaya kepada Engkau bukan hanya ketika doa-doa kami dijawab Tuhan. Tapi mampukan untuk kami pun tetap berjalan bersama dengan Engkau setia. Sekalipun banyak hal mungkin yang gak Tuhan jawab dalam hidup kami. Karena kami tahu kami sempurna bukan kami ketika kami dijawab doa-doa kami. Tapi kami sempurna karena kami sudah menjadi milik Engkau Tuhan. Terima kasih, kami bersyukur berkati hamba-Mu, berkati kami semua. Baik yang onsite, baik yang online, dimanapun kami berada. Kami tahu firman Tuhan hidup. Firman Tuhan akan menguatkan kami. Bahkan firman Tuhan akan memberikan terobosan di dalam kehidupan setiap kami. Terima kasih Bapa. Kami ucap syukur dan kami siap terima berkat firman Tuhan pada sore hari ini. Mari semuanya yang siap mendengarkan firman Tuhan sama-sama dengan antusias katakan amin. Ya, puji Tuhan. Silakan duduk. Selamat sore, shalom teman-teman. Ya, sukacita ya sore hari ini baik yang ada di tempat ini onsite atau rekan-rekan yang ada di rumah mungkin di perjalanan. Kita percaya Tuhan sudah hadir di tengah-tengah kita. Amin. Ya, langsung saja kita boleh lihat mungkin slide. Nah, oke ya. Sepanjang bulan ini secara pribadi saya diberkati ya oleh tema yang para pengurus, hamba Tuhan mungkin gumulkan di Run Community sepanjang bulan Juni ini ya. Kita berbicara tentang bagaimana dalam realita kehidupan rekan-rekan Bapak Ibu Saudara termasuk saya pun mengalami yang namanya meragukan Tuhan ya, yang namanya menantikan janji Tuhan. Seolah-olah Tuhan tidak bekerja, seolah-olah Tuhan gak peduli, seolah-olah Tuhan gak ngerti perasaan saya, seolah-olah Tuhan gak ngerti keadaan yang sedang saya alami, our struggle, our problems, or anything. Seolah-olah Tuhan gak peduli, seolah-olah Tuhan diam, seolah-olah Tuhan mungkin gak ngerti ya yang apa yang sedang kita alami ya. Termasuk sore hari ini kita akan belajar bagaimana seringkali kita pun merasa bahwa Tuhan tuh terlambat menolong kita ya. Ya, adapun mungkin judul khotbah atau judul sharing kita sore hari ini adalah melanjutkan seri minggu lalu yaitu When God Seems Late ya. Dimana kita merasa sepertinya Tuhan terlambat. Sepertinya Tuhan, wah udahlah Tuhan, nggak lagi Tuhan-Tuhanan lah. Nah seperti itu ya, kita kecewa.
kita putus asa dan kemudian kita nggak percaya lagi sama Tuhan ya. Tapi biarlah sore hari ini kita mau belajar di balik mungkin perasaan kita, di balik pikiran kita yang berkata bahwa Tuhan tuh nggak peduli, Tuhan tuh terlambat menolong. Bahwa sesungguhnya Tuhan tuh tetap mengerjakan sesuai dengan kehendak Tuhan di dalam kehidupan kita. Amin. Ya, sebelumnya mungkin saya tampilkan seseorang yang lagi trending hari ini. Ada yang tahu siapa teman-teman? Ini ya. Oke, lagi trending hari ini ya teman-teman ya. Di TikTok, di Google, di IG, dimanapun ya. Menjadi pembicaraan kita, yaitu ini ya, seorang penyanyi profesional, seorang penulis lagu, tetapi dia dengan kondisi terbatas hari ini menjadi seseorang yang kemudian dikagumi ya. Seseorang yang kemudian mendapatkan istilahnya promosi lah seperti itu ya. Putri Aryani, betul ya namanya ya. Yang kemudian dia mendapatkan golden di sini tulis Golden Buzzer ya. Golden Buzzer di kompetisi AGT ya, America's Got Talent 2023. Mungkin 2-3 minggu lalu ya. Kompetisi maksudnya mungkin audisi seperti itu karena dia kemudian lolos dan kemudian akan melanjutkan kompetisi di bulan Agustus. Ya, seorang yang terbatas, seorang yang lahir prematur, 6 bulan lahirnya teman-teman. Ada yang lahir di sini usia 6 bulan? Gak ada ya, semua normal? 9 bulan semua? Ya, dia lahir 6 bulan teman-teman. Dan kemudian saya pribadi pun baru tahu ya ada sosok ini. Karena saya baca dari sumber, dia tuh ternyata sebetulnya juara kompetisi Indonesia Got Talent ya 2014 ya. 2014 berarti berapa tahun lalu ya? 9 tahun ya, dia juara dan hari ini namanya kemudian melejit teman-teman. Saya lihat IG-nya dari puluhan ribu sekarang 1,2 M followersnya. Kebayang ya? Kalau udah waktunya teman-teman ini tuh naik ya, ini bukan bicara angka followers ya, maksudnya ya ini satu indikator aja gitu. Betapa seseorang yang kemudian hari ini menjadi perbincangan. Bahkan dari mulai menteri, panglima TNI, para menteri langsung merapat, memberikan apresiasi ya, foto bareng, sampai orang pertama di Indonesia Bapak Jokowi pun akhirnya panggil dia ke istana, mainin lagu ciptaannya, lagunya keren banget. Ya, break my heart, asik enak banget ya. Saya ulang-ulang itu dengerin YouTube-nya, Cioca juga kita chatting ya lagu ini. Ngikutinnya susah karena range lagunya tuh nadanya tinggi banget. Jadi hebat banget, ini lagunya tuh sangat mahal, ya, sangat mahal dan dia menjadi juara, mendapatkan Golden Buzzer ini dan kemudian anggap se-Indonesia lah sekarang memberi apresiasi teman-teman. Nah, gadis ini berusia 17 tahun teman-teman dan ketika ditanya oleh juri di American Got Talent waktu itu, sejak kapan kamu mulai nyanyi? Mungkin sejak saya lahir katanya. Jadi udah sekitar berapa teman? 17 tahun ya. 17 tahun mungkin detailnya sih sebenarnya dari 2 tahun sih dia udah belajar nyanyi gitu. Nah belajar nyanyi. Jadi kebayang nggak dari 0 atau 2 tahun sampai 17 tahun. Itu waktu yang mungkin boleh dibilang nggak sedikit ya. Waktu yang cukup panjang, cukup lama gitu. Untuk akhirnya seorang Putri Aryani ini hari ini mendapatkan promosi, mendapatkan apresiasi, mendapatkan sebuah penghargaan bahkan dari Menteri Nadiem itu memberikan beasiswa untuk dia sekolah di universitas yang dia mau, teman-teman. Ya, oke hari ini ya inilah menjadi sebuah trending topik gitu. Tapi saya melihat dari sisi tema kita ya hari ini bahwa sebetulnya ini kita bisa belajar sebetulnya dari kisah dari seorang Putri Aryani ini bahwa sesungguhnya teman-teman dalam kehidupan kita segala sesuatu itu yakinlah ada proses dan waktunya, setuju nggak? Itu yang kemudian saya bisa belajar ya dari lepas dari apresiasi, lepas dari semua hal yang dia terima hari ini. Ada yang namanya proses dan waktu. Prosesnya apa? Jangan lihat dia naik di stage AGT ya, atau kemarin jangan lihat dia naik di Indonesian Got Talent 2014. Tapi lihat proses by prosesnya. Kita nggak pernah tahu mungkin dia di kamar mandi latihan nyanyi mungkin sehari 3 jam, 4 jam ya, latihan vokal. Sementara dia kan terbatas ya, tunanetra, prematur dan lain sebagainya. Tapi ada yang namanya, saya yakin ini dia mengalami sebuah yang namanya proses. Mungkin ikutan lomba, mungkin lomba nyanyi RT
di tingkat RT mungkin, di tingkat sekolah dan lain sebagainya. Kita nggak pernah tahu teman-teman ya. Tapi kita bisa belajar bahwa kehidupan kita segala sesuatu ada sebuah yang namanya proses. Yang kedua ada sebuah yang namanya waktu. Mungkin waktu kecil ya hanyalah seorang putri yang ya bisa nyanyi lah mungkin seperti itu ya. Tapi hari ini dia menjadi trending topik. 11 hari YouTube-nya 35 juta views. Teman-teman bayangin. Saya ngikutin itu hari-hari gitu ya. 35 juta yang nonton. AGT. Itu artinya sedunia nonton teman-teman. Komennya banyak orang Indonesia. Mungkin termasuk teman-teman juga. Mungkin ada yang komen gak? Ya. Oke ya jadi dari sini kita bisa belajar bahwa segala sesuatu ada proses dan waktu. Kalaupun mungkin tadi pagi kita sarapan mie rebus instan, kan gak langsung jadi ya bener ya. Kita harus rebus, ada waktunya betul gak? Sekalipun makanan instan, minuman instan semuanya ada proses dan waktunya. Nah kita bisa belajar bahwa dalam kehidupan kita pun ada proses dan waktunya. Kita tidak bisa mempercepat, kita tidak bisa memperpendek. Segalanya ada waktu. Nah, kemudian saya berpikir gini teman-teman, apa sih yang kemudian membuat kita merasa sepertinya ya tadi Tuhan itu terlambat. Ya, kita mungkin hari ini ngerasa, udah harusnya mah kemarin Tuhan jawab doa saya gitu ya. Yang pertama ini teman-teman, harapan tidak sesuai kenyataan. Ini yang seringkali membuat kita kemudian berkata bahwa udah terlambat nih. Ketika apa? Satu, harapan kita tidak sesuai dengan kenyataan. Di sini ada teman-teman yang mungkin SMA ya, yang kemarin baru mungkin selesai ujian. Berharap mungkin bisa masuk universitas yang kita mau. Yang kita udah idam-idamkan, yang udah kita doakan mungkin 2-3 tahun dalam kita sekolah. Tapi ternyata mungkin kita tidak diterima. Atau mungkin udah full. Atau mungkin karena biayanya besar dan kita nggak bisa untuk masuk kampus itu. Kita nggak pernah tahu, saya nggak pernah tahu juga teman-teman. Tapi seringkali itu yang terjadi ya, kita berharapnya apa tapi kejadiannya seperti apa. Tapi itulah realita. Termasuk saya mungkin kalau sharing pengalaman selesai SMK ya, saya SMK, pengen kuliah nggak bisa, padahal pengen banget teman-teman. Nggak ada uang, terbatas segala macam. Ada sebuah yang namanya, bukan ya kecewa lah mungkin, ada sebuah kok gini ya, orang lain kuliah, saya nggak bisa kuliah. Itu kan terjadi juga ya dalam kehidupan kita. Harapan tidak sesuai kenyataan. Ini yang kemudian kita membuat kita merasa bahwa Tuhan itu terlambat. Udahlah Tuhan, toh saya pengennya kan kampus ini. Udah saya doain, udah saya mungkin ikut kemarin PDP ya 10 hari gitu. Udah benar-benar gitu ya, segala macem lah gitu ya. Tapi udah terlambat, toh gak diterima, toh udah full atau lain sebagainya. Yang kedua yang membuat kita kemudian merasa Tuhan pun terlambat teman-teman. Ketika apa? Kita punya agenda atau deadline sendiri. Nah ini pun sama ya. Ini berbicara tentang bukan gak boleh kita punya sebuah plan, sebuah harapan, sebuah doa, sebuah yang kita inginkan. Karena kita pun mungkin mengambil dari ayat, mintalah maka kamu akan mendapatkan gitu ya. Carilah maka kamu akan mendapat. Ketoklah pintu dibukakan. Nah, seringkali mungkin kita langsung beranggapan seperti itu. Nggak salah dan Tuhan pun memberikan keleluasan untuk kita minta ini dan itu teman-teman. Punya agenda. Tapi jangan sampai ketika itu tidak terjadi, bahkan ketika waktunya molor. Dari awalnya saya mungkin harusnya kuliah setelah SMA. Saya harus kerja dulu 5 tahun, 6 tahun, bisa diberikan kesempatan untuk kuliah teman-teman. Harus yang namanya nunggu dulu teman-teman. Ya gitu ya. Kita mungkin punya waktu, kita udah deadline sesuatu, kita udah plan sesuatu, tapi sekali lagi ketika itu tidak terjadi, ini yang seringkali kita pun berkata, Tuhan terlambat, it's too late. Dan yang ketiga teman-teman, nah ini yang seringkali membuat kita merasa Tuhan terlambat adalah ketika kita tidak sabar di dalam menunggu. Nah ini mungkin nanti kita akan perdalam bagaimana proses menunggu ini teman-teman yang mungkin yang barangkali membuat kita nggak ada yang senang dengan yang namanya menunggu ya teman-teman ya. Menunggu banyak hal, baik dalam kehidupan, dalam banyak hal nggak senang teman-teman ya. Nah sehingga saya simpulkan begini teman-teman, ketika kita mengikut Tuhan, mari sebetulnya ini. Tidak hanya kita
berharap bahwa kita mengalami mujizat Tuhan, tapi sebetulnya mengalami pribadi Tuhan itu jauh lebih penting daripada sekedar mengalami mujizat Tuhan. Bukan sulit untuk Tuhan menjawab doa-doa kita, ya, bukan hal yang berat untuk Tuhan kemudian menjawab doa-doa kita, harapan kita. Tapi sekali lagi, lebih daripada itu teman-teman, sebetulnya yang terpenting adalah bagaimana kita mengenal pribadi Tuhan. Dalam kita mengikut Tuhan, memutuskan percaya kepada Tuhan. Bukan sekedar kita istilahnya apa ya, berusaha untuk mengatur Tuhan, berusaha untuk kemudian semua kehendak kita Tuhan ikuti. Bahkan kita istilahnya berusaha untuk Tuhan, mujizat terjadi. Sementara kita lupa bahwa sesungguhnya kalau kita kenal pribadi Tuhan, yang tadi pujian tadi ya, Tuhan Maha Kuasa, Tuhan besar, Tuhan hebat. Saya percaya kita gak akan mudah kecewa dengan Tuhan, amin. Tapi kalau kita gak kenal pribadi Tuhan, sekalipun kita udah ikut percaya Tuhan, sekalipun kita mungkin udah melayani, tapi kalau kita gak kenal pribadi Tuhan, karakter Tuhan, dan apa yang Tuhan sebetulnya mau dalam kehidupan kita kemudian akan kecewa. Ya, oke. Teman-teman, kita akan belajar, kalau kemarin mungkin di minggu pertama belajar dari Elia, minggu lalu belajar dari Lazarus. Bagaimana di tengah-tengah hal yang mustahil, hal yang seolah-olah tidak terjadi sesuatu di dalam pergumulan mereka, tapi ternyata toh Tuhan tetap bekerja. Nah, hari ini kita akan belajar dari sosok tokoh di dalam perjanjian lama ya. Dua pribadi atau dua orang yang bernama Abraham dan Sarah. Ada Sarah di sini ya, di atas kali ya. Mana Sarah? Oh ya. Oke. Sebetulnya Sarah ya, namanya tuh Sarai. Kemudian diganti namanya menjadi Sarah. Oke, satu ayat firman Tuhan yang saya rindu baca teman-teman ya, mendasari renungan sore hari ini. Sebetulnya kisah Abraham itu panjang. Saya pelajari, saya baca panjang banget fasenya. Tapi saya coba untuk lebih simpel, sesuai dengan tema dan hope menjadi berkat bagi kita semua ya. Dua ayat yang mendasari di awal dari Kejadian 12 ayat 1 dan 2 dibilang seperti ini. Berfirmanlah Tuhan kepada Abraham, pergilah dari negerimu dan dari sanak saudaramu dan dari rumah bapamu ini ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar dan memberkati engkau serta membuat namamu masyhur dan engkau akan menjadi berkat. Ya, demikianlah yang Tuhan sampaikan kepada Abraham pada waktu itu. Kita tahu Abraham adalah nenek moyang dari bangsa Israel ya, bangsa yang menjadi kemudian umat pilihan Allah. Jadi bermula dari keturunan Abraham ini teman-teman ya. Nah, ini sebuah janji, ini sebuah hal yang kemudian disampaikan kepada Abraham pada waktu itu. Untuk dia mengemban sebuah panggilan, sebuah janji, sebuah mandat yang sudah Tuhan titipkan. Nah, berbicara tentang janji Tuhan kepada Abraham setidaknya ada 3 teman-teman ya. Kalau kita baca ini, kemudian beberapa ayat yang terkait. Yang pertama dikatakan bahwa Abraham akan menjadi bapa sejumlah besar bangsa ya. Ini juga tercatat di Kejadian pasal 17 ayat 4. Dia akan menjadi bangsa yang besar oleh keturunanmu dan lain sebagainya. Ini janji Tuhan yang diberikan. Tadi juga lagu menyampaikan tentang janji-janji dan lain sebagainya. Tapi pertanyaannya apakah waktu itu terjadi? Langsung terjadi? Enggak ya. Janji tapi ya belum terjadi. Yang kedua, janji Tuhan kepada Abraham yaitu anak cucunya akan sangat banyak di bumi. Kejadian 15 ayat 5. Seperti bintang di langit, seperti pasir di laut, demikianlah keturunanmu. Sangat banyak teman-teman ya, kita gak bisa hitung bintang berapa banyak di langit, apalagi pasir ya banyak banget gitu. Itu sebuah kiasan betapa besarnya atau banyaknya anak cucu yang akan Tuhan berikan kepada Abraham. Dan yang ketiga secara spesifik teman-teman bahwa janji Tuhan kepada Abraham adalah mereka akan melahirkan anak perjanjian, yakni Ishak. Ini lebih khusus lagi, lebih spesifik. Kejadian 17 ayat 19. Nah, jadi setidaknya 3 hal ini yang menjadi janji Tuhan kepada Abraham. Ya termasuk Sarah adalah istrinya. Tapi realitanya seperti ini teman-teman, kalau kita melihat sosok Abraham dan Sarah pada waktu itu, ada janji Tuhan tapi ada kondisi di mana ini sebetulnya menjadi sebuah pergumulan.
Boleh mungkin agak nggak bisa maju nih. Oke. Boleh dibantu, next. Ya, sementara tadi 3 janji Tuhan kepada Abraham, tetapi ini kondisi yang terjadi berkaitan dengan Abraham dan Sarah. Kalau kita baca kisah ini teman-teman, ada 4 hal yang saya catat. Yang pertama ini, usia Abraham pada waktu itu 75 tahun, sedangkan Sarah 65 tahun ketika mereka dipanggil Tuhan. Hari ini lansia ya, nggak ada mungkin om tante, bapak ibu usia 75 tempat ini. Nggak ada ya. Oke, yang kedua, usia Abraham berikutnya 99 tahun dan Sarah 90 tahun ketika mereka menerima janji Tuhan. Jadi sekali lagi saya bilang ini fasenya panjang. Mengenai tokoh ini perjalanannya panjang, tapi kita akan melihat satu benang merah yang kemudian kita akan melihat di balik setiap penantian, di balik setiap janji Tuhan itu Tuhan gak pernah lalai menepati janji. Nah, ada yang ketiga teman-teman, bahwa di sini katakan Sarah itu mandul. Alias tidak punya anak ya, di dalam Kejadian 11 ayat 30. Jadi sebelum tadi ayat pasal 12, Alkitab mencatat bahwa Sarah adalah perempuan yang mandul, gak punya anak. Dan yang keempat, Sarah kemudian mengalami putus asa dalam kehidupannya. Ya, oke, ini tadi janji Tuhan dan ini kondisi Abraham dan Sarah. Ya, kita belajar nih beberapa fase di mana kita akan melihat bahwa Tuhan tetap menyatakan janjinya. Sekalipun kondisinya impossible, sekalipun kondisinya tidak mungkin, atau sepertinya mungkin Abraham dan Sarah melihat bahwa kok Tuhan seperti ini, terlambat dan lain sebagainya. Tapi ternyata Tuhan tetap menepati janjinya. Oke, kita akan belajar tentang kondisi tersebut teman-teman ya. Yang pertama ini ya, dikatakan tadi kan Sarah mandul ya. Ini kondisi yang mungkin nggak bicara zaman dulu ya. Hari ini pun seseorang yang menikah tentunya punya harapan pengen punya anak, betul ya. Dan dalam konteks di Indonesia pun ini menjadi sebuah istilah masih ya, menjadi sebuah apa ya, hal yang istilahnya sepertinya kayak wajib gitu ya. Seseorang yang menikah harus punya anak gitu ya. Gini, beberapa mungkin di sini ada orang Batak, ada istilah yang apa? Hasangapon, apalagi Pak? Bapak paling hafal ya. Oke, ada 3 istilah ini, 3H ya, saja lupa gitu ya. Ini berbicara tentang anak itu adalah sebuah berkat, betul Pak ya? Anak itu adalah sebuah kebanggaan, anak itu sebuah yang namanya, mungkin boleh dikatakan kehormatan. Bukan hanya untuk meneruskan keturunan, tapi disitulah mungkin sebuah identitas gitu. Jadi kebayang nggak, ini yang terjadi di kultur Indonesia dan mungkin hampir mewakili ya di masyarakat kita gitu. Nah sama di zaman dulu lebih teman-teman ya, berbicara tentang hal ini saya coba belajar gitu ya. Ada beberapa hal yang menjadi catatan saya teman-teman berbicara tentang hal ini. Yang pertama bicara tentang kemandulan itu kalau di Perjanjian Lama menjadi sebuah hal yang boleh dikatakan hal yang sangat memalukan ya. Jadi mereka yang menikah pada waktu itu, apalagi di zaman Israel masih jadul gitu ya, ini menjadi hal yang sangat memalukan. Mungkin juga bisa dikatakan ini sebagai kutukan gitu ya. Sebagai kutukan, sebagai hukuman ya, itu poin 1. Sebagai hukuman, hal yang memalukan, sebagai kutukan, hukuman, dan kemudian orang merasa putus asa jika mengalaminya. Termasuk Sarah gitu ya. Tapi kan Tuhan tadi bilang, kamu akan punya keturunan bahkan sangat banyak. Tapi kan realitanya nggak seperti itu. Gimana sih Tuhan? Janjinya kan ngasih keturunan. Janjinya bangsanya akan besar. Tapi ini kondisi saya impossible, mandul. Bukan hanya mandul, di bagian lain dikatakan di sini Sarah pun mati haid. Sehingga memang betul secara medis sangat mustahil untuk kemudian Sarah bisa memiliki keturunan. Betul ya? Udah sama dia mandul, udah mati head. Ini kondisi yang ya secara medis, secara pikiran manusia sangat mustahil. Tapi di sini saya belajar dan kemudian saya catat yang ketiga teman-teman, bahwa di satu sisi memang mungkin berbicara tentang kemandulan ini seperti aib ya. Tapi di sisi lain sebetulnya pintu untuk kemudian kita atau waktu itu Sarah bisa melihat kemurahan Tuhan, jalan berkat Tuhan.
Secara pikiran mungkin ini sebuah hal yang memalukan, sebuah hal yang aib, sebuah hal yang sangat tidak enak gitu ya. Membuat dia putus asa, Sarah putus asa. Tapi sebetulnya kondisi itu seharusnya mereka bisa melihat bagaimana kemurahan Tuhan, jalan berkat Tuhan dinyatakan. Dan yang keempat, kemandulan sebetulnya ingin menyatakan bahwa Allah digambarkan sebagai sang pemilik rahim ya. Jadi mungkin kalau hari ini saya percaya mungkin yaitu budaya pada waktu itu pun mungkin menilai ketika ada pasangan yang belum punya anak adalah sebuah hukuman, sebuah hal yang mungkin aib. Tapi sekali lagi bahwa hari ini kita hidup tidak ditentukan oleh budaya, betul ya? Kita hidup ditentukan oleh kasih karunia Tuhan. Tapi inilah fakta yang terjadi bahwa pada waktu itu sementara Tuhan menyatakan janjinya kepada Abraham, kepada Sarah. Tetapi kondisi sepertinya tidak memungkinkan. Dan disitulah kemudian Sarah mengalami yang namanya putus asa. Itu yang pertama, bagian pertama. Nah yang kedua, di tengah-tengah keputusasaan itu, nah ini yang terjadi. Sarah kemudian mengambil keputusan sendiri ya. Tadi janji Tuhan udah jelas, membuat mereka menjadi bangsa yang besar, memberikan keturunan, bahkan secara spesifik akan ada anak perjanjian, yaitu Ishak. Tapi kondisi realita tidak memungkinkan. Nah ini ada sebuah hal yang kemudian Sarah mengambil keputusan sendiri ya. Oke, ini ada saya akan bacakan di dalam Kejadian 16 ayat 2. Berkatalah Sarah kepada Abraham, engkau tahu Tuhan tidak memberi aku melahirkan anak. Karena itu baiklah hampiri hambaku itu. Mungkin oleh dialah aku dapat memperoleh seorang anak. Dan Abraham mendengarkan perkataan Sarai ya. Ini dicatat di dalam Kejadian 16 ayat 2. Jadi sekalipun Sarah mengalami yang namanya mandul, dia putus asa, dia mungkin dilecehin, termasuk oleh kita tahu ada budaknya yang namanya Hagar. Ya udahlah, kamu udah ambil aja nih hambaku gitu ya. Hambanya Sarah namanya Hagar. Untuk kemudian mungkin dari sini kamu bisa punya anak. Tapi poinnya adalah mungkin yaitu sebuah jalan. Tapi di sini saya menilai bahwa Sarah mengambil yang namanya jalan pintas. Sekalipun secara adat waktu itu ya di masa pada waktu itu ini lazim. Ketika pasangan tidak punya anak itu banyak yang kemudian mengambil jalan untuk memberikan budak kepada suaminya untuk kemudian bisa punya anak. Itu budaya dan tradisi pada waktu itu di perjanjian lama. Tapi ini menjadi sebuah, kalau saya pikir sebuah jalan pintas. Ya, karena ya Sarah berusaha untuk itu tadi, kadangkala kita pengen mengganti cara Tuhan dengan cara kita, betul ya? Kita pengen merubah semua skenarionya sesuai dengan yang kita mau. Nah Sarah pun melakukan, saya bilang ini sebuah kesalahan pertama yang mereka lakukan. Di tengah-tengah penantian, di tengah-tengah janji Tuhan, justru mereka mengambil jalan pintas dengan mengizinkan atau menyarankan supaya budaknya Hagar menjadi istri daripada istri daripada suaminya itu Abraham ya. Nah yang kedua teman-teman yang menarik ini, yang menulis Kejadian itu kan Musa ya. Yang menarik dari kisah ini adalah yang menulis kitab Kejadian adalah Musa. Nah kalau kita flashback ke Kejadian 3 ayat 6, hal ini teman-teman sejajar dengan perkataan Hawa kepada Adam ya ketika mereka ada di Taman Eden. Ketika iblis godain kan gitu ya, digodain udahlah ini menarik hati, kamu gak akan mati ketika makan buah ini. Itu menjadi hal yang memikat hati Hawa dan itu ditawarkan kepada Adam. Disitulah mereka mengalami yang namanya kejatuhan dalam dosa. Hal ini sejajar dengan ketika Sarah berkata juga kepada Abraham, udahlah daripada kita menantikan janji Tuhan, mending ini ada sebuah peluang atau hal yang bisa dilakukan, jalan pintas. Tapi kemudian apa yang dilakukan Hawa dan Adam pada waktu itu menimbulkan manusia jatuh ke dalam dosa, terpisah dari Allah. Nah itulah kecenderungan manusia hari ini teman-teman, termasuk saya dan barangkali teman-teman. Dimana ketika kita gak sabar nunggu, ketika kita menantikan janji Tuhan,
kita mungkin goyah pikiran kita, goyah iman kita. Kita cari jalan pintas. Kecenderungan manusia memang mencari jalan pintas menurut pikirannya. Bahkan seolah-olah tidak lagi butuh Tuhan. Tidak lagi menginginkan Tuhan. Sehingga benar teman-teman ya, kalau kita nggak diberikan kasih karunia, kita kecenderungan kita akan terus berusaha untuk tidak lagi mengandalkan Tuhan. Pakai cara kita, pakai jalan kita. Dalam hal sehari-hari pun teman-teman, seringkali kita juga dihadapkan dengan ya banyak kejadian-kejadian gitu ya, di mana ketika kita menunggu, contoh di jalan gitu ya. Turangga ini kan kalau pengen belok ke Maleer kan harusnya ke kiri dulu ya. Tapi kan banyak motor yang langsung ke kanan ya. Karena jalannya lebih simpel ya. Awal-awal saya mungkin melakukan hal yang sama, tapi belakangan udah kiri aja gitu ya. Bukan masalah apa ya, bukan masalah nggak apa-apa gitu ya. Mungkin nggak akan ada polisi gitu. Tapi ya itulah kecenderungan kita, nggak sabar dalam menunggu gitu. Nah ini yang dilakukan oleh Sarah, mengambil jalan pintas. Bahkan ada satu hal lagi, bagaimana akhirnya ada kisah di bagian ini Abraham juga menipu Abimelek dengan menyatakan bahwa Sarah adalah saudaranya bukan istrinya. Wah ini ada ribet juga situasinya pada itu. Jadi berbagai kesalahan mereka lakukan teman-teman. Tapi di balik setiap kesalahan itu Tuhan tetap meng-guide gitu. Tuhan tetap menuntun Abraham dan Sarah untuk tetap percaya bahwa Tuhan akan menepati janjinya. Nah, kemudian yang ketiga betul teman-teman ya, di balik tadi kondisi Sarah yang tidak memungkinkan punya anak, dan kemudian ada waktu di mana 75 tahun ya nunggu, mungkin day by day, tahun demi tahun, ada waktu di mana Abraham dan Sarah pun gak sabar. Dan kemudian udahlah nyerah, ini ada sebuah jalan pintas. Mereka pun mengalami yang namanya kegagalan. Tapi ya puji Tuhan di akhir daripada kisah ini bahwa gak ada yang mustahil. Gak ada yang mustahil ya, sekalipun tadi Sarah mandul, gak ada yang mustahil bagi Tuhan. Tuhan menggenapi janjinya bagi mereka, bagi Abraham dan Sarah ya. Oke, di dalam Kejadian ayat 18, Kejadian 18 ayat 14 dikatakan, adakah sesuatu apapun yang mustahil untuk Tuhan? Pada waktu yang telah ditetapkan itu tahun depan, aku akan kembali mendapatkan engkau. Pada waktu itulah Sarah mempunyai seorang anak laki-laki. Jadi ini terjadi ketika Abraham berumur 99 tahun. Jadi enggak sebentar juga, dari 75 tadi kan dipanggil, keluar dari Haran menuju Kanaan, kemudian Tuhan datang lagi untuk menyatakan nanti tahun depan katanya. Berarti udah sekitar 20 tahun lebih tuh. Mereka menantikan. Ada fase di mana Abraham Sarah pun gagal. Cari jalan pintas, cari pakai caranya sendiri. Nggak ikutin proses Tuhan dan akhirnya gagal. Tapi di sini Tuhan menggenapi janjinya. 1 tahun lagi. Dan kemudian betul, seorang anak itu nanti lahir. Nah ini pun sama sejajar kalau kita lihat di perjanjian baru teman-teman. Kita diyakinkan bahwa ketika Maria juga ketika didatangi malaikat kan sama ya. Mereka tidak menikah tapi bertunangan, Maria dengan Yusuf. Malaikat bilang, kamu akan mengandung seorang bayi laki-laki. Mana mungkin ya menurut Maria juga gitu. Gue gak merit sama si Yusuf ini, gak berhubungan sama Yusuf, gak mungkin. Itu pun hal yang sangat impossible. Tapi malaikat itu berkata, tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Nah ini pun sama, jadi firman Tuhan konsisten. Dari zaman Abraham dinyatakan bahwa gak ada yang mustahil bagi nama Tuhan. Sekalipun kamu udah usia 99, Sarah 90 tahun, kamu mandul, kamu mati haid dan lain sebagainya. Tapi Tuhan masih sanggup melakukan mujizat. Bagi manusia mustahil, tapi bagi Allah tidak ada yang mustahil. Dan yang keempat berbicara tentang anak, teman-teman ya, keturunan, bahwa anak itu adalah kasih karunia. Tidak memiliki anak pun adalah kasih karunia. Jadi bukan aib dan hukuman. Karena sekali lagi kita berharga bukan ketika kita punya anak. Tapi kita berharga semenjak kita menjadi anak Tuhan. Kita berharga sebetulnya ketika kita udah percaya kepada Tuhan.
itu pun kita udah berharga teman-teman. Yang lainnya adalah kasih karunia Tuhan. Nah ini mungkin yang seharusnya menjadi sebuah sebuah pelajaran bagi kita gitu ya. Yang di dalam penantian apapun itu teman-teman, sakit penyakit, dalam pekerjaan, di dalam rumah tangga, yakinlah bahwa tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Dan betul di Kejadian 21 ayat 1 dan 2, bagaimana Tuhan menggenapi janjinya. Saya akan bacakan ayat ini ya. Kejadian 21 ayat 1 dan 2, Tuhan memperhatikan Sarah. Jadi setelah tadi malaikat berkata 1 tahun lagi aku akan datang. Kemudian di sini catat bahwa Tuhan memperhatikan Sarah seperti yang difirmankannya. Dan Tuhan melakukan kepada Sarah seperti yang dijanjikannya. Maka mengandunglah Sarah. Lalu ia melahirkan seorang anak laki-laki bagi Abraham dalam masa tuanya, pada waktu yang telah ditetapkan sesuai dengan firman Allah kepadanya, teman-teman. Sekalipun memang balik lagi ya, di awal tadi saya bilang segala sesuatu ada proses dan waktu ya. Mungkin kalau kita jadi Abraham dan Sarah pun, ya mungkin kita pun bisa berkata lama banget, 20 sampai 25 tahun mereka harus menunggu. Tapi toh akhirnya digenapi. Nah ada 3 hal dari ayat ini yang akan kita belajar teman-teman ya. Bahwa yang pertama, Allah itu adalah Allah yang peduli. Ada istilah yang disampaikan di sini, Allah itu diibaratkan atau diungkapkan sebagai El Roy, yang berarti kulihat dia yang melihat aku. Ini malahan statement ini keluar dari Hagar malahan, dari budak, daripada Sarah gitu. Yang menyatakan bahwa dibalik ditindas ya, Hagar dan kemudian kan diusir, kemudian ditindas karena kemudian dia merasa lebih hebat karena lebih dahulu punya anak dari Abraham gitu ya. Tapi di sini Hagar menyatakan bahwa Allah adalah Allah Eroi, yang berarti aku melihat dia yang melihat aku. Jadi teman-teman, rekan-rekan, bahwa di balik setiap pergumulan kita hari ini, di balik setiap apapun yang sedang kita hadapi hari ini, percayalah Tuhan melihat setiap kita. Tuhan peduli. Bahkan Tuhan pun menghampiri Hagar. Tuhan menyatakan bahwa aku melihat kamu, memperhatikan. Jadi sekali lagi Tuhan bukan Allah yang gak peduli sama kita, tapi Tuhan adalah Allah yang peduli. Itu yang pertama. Yang kedua, dia tahu waktu yang tepat untuk kita. Ya. Di dalam penantian ada statement, in our waiting God is working. Percayalah dalam penantian kita, Tuhan sesungguhnya bekerja. Yang Tuhan mau adalah kita tetap berharap kepada Tuhan. Dan yang ketiga, kita bisa belajar tadi di ayat yang tadi bahwa janjinya pasti digenapi. Ya. Berbicara waktu nggak sama semua ya. Ada yang mungkin harus nunggu sekian tahun, 1 tahun mungkin, 5 tahun. Bahkan seperti Abraham 25 tahun baru benar-benar Tuhan menggenapi janjinya. Tapi yang jelas adalah bahwa janji Tuhan pasti digenapi. Sesuai dengan apa yang disampaikan bahwa pada waktu yang telah ditetapkan, bicara waktu, sesuai dengan firman Allah kepadanya. Itu berbicara bahwa ketika Tuhan berjanji, dia pasti akan menggenapi. Nah, jadi dari kisah ini kita bisa belajar ya bahwa ada janji Tuhan, tapi kadangkala ada realita yang membuat kita bisa saja meragukan Tuhan, bisa saja kita cari jalan pintas, bisa saja kemudian kita pun nggak percaya sama Tuhan. Sarah pun melakukan hal yang sama, Abraham pun gagal pada waktu itu. Tapi Tuhan tetap menyatakan janjinya. Dan pada waktunya semuanya ditepati teman-teman. Nah dari semuanya ini teman-teman, di akhir mungkin kita sama-sama belajar satu skill lah gitu ya. Kalau berbicara tentang skill ya di dalam kita, ini ada janji Tuhan ya. Seperti tadi ada janji Tuhan, tapi ada proses gitu ya. Dan kemudian di sini janji Tuhan digenapi. Nah kita kan belajar ini, skills ini. Nah ini, waiting skills ya. Dimana kita akan belajar yang namanya kemampuan menunggu. Ya, sekali lagi menunggu tuh hal yang paling nggak enak ya, yang ada di dalam diri kita ya. Menunggu antrian lah, menunggu banyak hal gitu ya. Tapi mari kita belajar satu ini aja. Hope pulang dari tempat ini kita bisa belajar satu hal tentang waiting ya, tentang menunggu. Saya ada pengalaman
beberapa tahun lalu, mungkin entah saya udah cerita atau belum ya. Teman saya Jakarta tuh pengen ketemu gitu ya. Pengen ketemu, waktu itu kita janjian di Paskal 23 ya. Janjian hari Kamis jam 3 sore. Sementara pada waktu itu di tempat sebelumnya saya ada doa malam jam 7. Di TKI itu ada doa malam jam 7, artinya saya jam 6 harus pulang. Jadi jam 3 saya tungguin, belum datang teman, dari jam 3 belum datang. Wah macet lah apa segala macam ya. Saya tungguin, jam 4 belum datang, nungguin lagi jam 5 belum datang. Saya tungguin sampai jam 6 belum datang. Sampai akhirnya ya belum datang gitu. Jam 6 sampai jam 6 3 jam bayangin teman-teman. Waduh gitu ya. Tapi ya dari situ saya belajar gitu, memang yang menunggu tuh kesel gitu. Yang namanya menunggu. Bahkan ya dari menunggulah karakter seseorang tuh akan terlihat gitu ya. Kira Condong adalah lampu merah paling lama di se-Indonesia katanya. Saya baca bisa 12 menit katanya gitu ya. Orang pasti kesel ketika menunggu gitu ya. Tapi mari kita belajar hal ini teman-teman, bahwa kita mau belajar tentang yang namanya menunggu ya. Bung Yeri bilang gini dalam statementnya, berbicara tentang menunggu ya. Oke, belum maju ya. Oke, jadi berbicara tentang menunggu, ruang tunggu adalah bukan ruang permanen yang Tuhan ciptakan untuk kita, namun ruang wajib yang harus kita lewati sebelum menerima janji-janji Tuhan, teman-teman ya. Jadi ketika kita menunggu atau ruang tunggu tuh, nah ini ya, ruang tunggu bukan ruang permanen yang Tuhan ciptakan untuk kita, namun ruang wajib yang harus kita lewati sebelum menerima janji Tuhan. Kita nggak bisa tengking ya ketika kita menunggu teman-teman. Atau gini misalkan, seorang ibu yang sedang hamil, ketika hamil mungkin 3 bulan, 4 bulan kita doakan supaya lahir gitu ya. Wah gitu ya, kita tengking, kita doa puasa, bisa nggak lahir usia 3 bulan, usia 4 bulan? Nggak bisa ya, ada prosesnya, betul nggak? Ada waktunya, waktu yang normal dan lazim ibu hamil melahirkan yaitu 9 bulan. Kecuali ada kasus kayak tadi prematur ya. Para wanita mungkin lebih paham hal ini ya. Kita nggak bisa tengking teman-teman. Tapi berbicara tentang menunggu, itu adalah ruang wajib yang harus kita lewati sebelum menerima janji Tuhan. Jadi mari kita belajar untuk kita bisa bersama-sama setia di dalam penantian, setia di dalam ruang tunggu yang Tuhan sudah tetapkan bagi kita. Nah ada 3 hal. Mengapa menunggu itu penting? Yang pertama, menunggu adalah cara kita mengizinkan Tuhan bekerja dengan luar biasa. Jadi kalau hari ini kita sedang menunggu, termasuk menunggu jodoh, pasangan hidup. Nah ini mungkin lebih relate ya sama anak-anak muda ya. Lebih baik kayak Sarah kayak tadi ya, ditertawakan karena mandul ya. Ditertawakan karena mandul sama Hagar, diejek, dilecehkan sama Hagar. Tapi kemudian dia menerima janji Tuhan. Sama, teman-teman mungkin hari ini lagi diejek ya, kamu udah 30, belum punya pacar, belum punya pasangan ya. Mending ditertawakan ketika single, daripada nanti udah married gak bisa ketawa katanya gitu ya. Bener kan? Karena salah pilih, karena memaksakan, dan lain sebagainya, cari jalan pintas. Lebih baik hari ini mungkin kita ya ditertawakan, dibully dan lain sebagainya. Tapi Tuhan tetap melihat kita, memperhatikan kita. Jadi menunggu itu ternyata salah satu cara di mana kita mengizinkan Tuhan bekerja dengan luar biasa. Ya. Kita mengizinkan Dia, ya udah Tuhan atur yang terbaik karena Tuhan gak akan pernah mengecewakan kita. Kita sabar menunggu. Yang kedua, menunggu membentuk karakter kita. Nah sekali lagi ya, paling nyambung itu kalau di jalan. Nah berbicara tentang kemacetan itu kelihatlah karakter orang ya. Dimana Muhammad Toha harusnya sabar dulu, ini langsung belok kanan. Dan semua belok kanan itu puluhan motor, termasuk saya. Sekarang bertobat juga. Saya di Turangga udah bertobat, di Muhammad Toha udah bertobat. Satu kali saya juga pernah ditilang ketika jalan Banjai atau ABC ya, mau ke bawah kereta api, kan harusnya gak boleh U-turn, harus ke Kebonjati dulu ya. Saya belok, di bawah udah ada polisi, ditilang 100.000, kan nggak boleh itu di situ. Dari situ saya bertobat. Sepele teman-teman ya,
Karena pengen cepet masalahnya, pengen jalan pintas. Padahal kan harusnya lurus dulu ke arah pasar baru ke kanan ya. Karakter kelihatan dari seseorang ketika menunggu. Ya, itu yang terjadi dan sama dalam kehidupan kita. Saat kita juga menunggu janji Tuhan, waktu Tuhan, itu akan membentuk karakter kita. Apakah kita sabar atau kita berusaha untuk terobos, cari jalan pintas. Dan yang ketiga, yang terakhir teman-teman, menunggu seharusnya melahirkan orang-orang yang tetap antusias di dalam Tuhan. Amin. Mau dapat pacar, nggak dapat pacar, tetap antusias pelayanan. Amin. Mau dikasih anak, belum dikasih anak, tetap antusias melayani Tuhan. Amin. Mau diberikan sehat atau sakit. Kemarin di Gereja Isama Silengkong ada satu jemaat senior yang hari ini mengalami yang namanya cancer sampai ke otak. Udah kemo dan lain sebagainya. Tapi dari situ saya belajar dari kesaksiannya teman-teman, ketika pergumulan bahkan sampai mengalami yang namanya sakit penyakit yang benar-benar udah rumit banget. Masihkah kita tetap antusias melayani Tuhan? Itu pertanyaannya. Tapi saya berharap, kita semua berharap ketika kita menunggu di dalam penantian kita akan janji Tuhan, kita tetap menjadi orang-orang yang antusias di hadapan Tuhan. Amin. Nah yang terakhir, nah ini mungkin udah pernah lihat statement ini ya di IG banyak juga ya, saya rindu untuk tampilkan ini. Yusuf menunggu 13 tahun ya, sebelum akhirnya dalam perjalanan dia mengalami proses sebelum dia menjadi pemimpin di Mesir. Abraham menunggu 25 tahun. Usia tadi 75, punya anak usia 100 tahun. Saya searching di Google di sekitar kita paling tua itu melahirkan 70 tahun. Ada, teman-teman. Wanita yang melahirkan umur 70 tahun ada. Tapi ini 100 tahun. Sarahnya 90 tahun. Impossible. Tapi gak ada yang mustahil bagi Tuhan ya. Yesus juga menunggu 30 tahun. Sebelum akhirnya karyanya digenapi ya. Naik ke sorga, kemudian mati, bangkit dan naik ke sorga. Musa menunggu 40 tahun di dalam perjalanannya. Oleh karena itu statement terakhir dalam renungan sore hari ini teman-teman. If God is making you wait, relax, you are in good hands. Amin ya. Jadi saat kita menunggu, saat kita ada di dalam ruang tunggunya Tuhan, sabar. Karena kita menantikan janji Tuhan yang akan digenapi dalam kehidupan kita. Kita ada di tangan yang tepat, tangan Tuhan yang berkuasa, tangan Tuhan yang hebat, tangan Tuhan yang akan terus menuntun di dalam kehidupan kita. Mungkin di tengah-tengah kita bisa gagal seperti Sarah, seperti Abraham, mencari jalan pintas. Tapi percayalah Tuhan akan tetap menuntun kita. Itulah kasih karunia, itulah anugerah yang Tuhan berikan. Mari kita berdoa pada sore hari ini. Pemusik mungkin boleh maju ke depan. Saya rindu kita menyanyikan pujian yang terakhir tadi. Sore hari ini kita bisa belajar kembali bahwa sekalipun mungkin kita merasa Tuhan terlambat menolong, Tuhan terlambat menjawab doa kita. Sesungguhnya Tuhan tidak pernah terlambat. Sesungguhnya Tuhan menepati janjinya di dalam kehidupan kita. Tapi seringkali kita memang gak sabar, seringkali kita memang mengatur proses dan waktunya itu sesuai dengan yang kita mau, bukan yang Tuhan mau. Oleh karena itu rekan-rekan sore hari ini, mari kita kembali percaya akan janji Tuhan. Percaya bahwa Tuhan tuh gak pernah lalai menolong kita. Tuhan gak pernah gagal untuk menyatakan janjinya di dalam kehidupan kita. Terima kasih. Boleh WL Singer menyanyikan lagu ini. Sementara kita sama-sama berdoa.